Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Seteduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Quran 38, hari ini kita akan lanjutin untuk bahas Quran 39 ayat 1 sampai 43 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, membuat pakaian imam, dan yang kedua, pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Quran 39 ayat 1 sampai 43. Yang pertama, membuat pakaian imam. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmisi, dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya, di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata. Permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit, dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju sirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya,
dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu yang kedua, pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Di bawah merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah guys, di ayat 1-43 ini tentang membuat jubah imam. Kita akan menyoroti beberapa hal yang lebih detail dari pembahasan perikop sebelumnya. Di ayat 1, mereka membuat jubah imam itu seperti yang telah diperintahkan Yahweh kepada Musa. Pengulangan ini muncul seperti yang telah disebutkan 7 kali dalam pasal ini dan 7 kali dalam pasal berikutnya. Maksud dari pengulangan ini jelas, yaitu untuk menekankan ketaatan Musa yang tepat dan terperinci terhadap setiap perintah Allah. Di ayat 3, daun emas itu dipalu dan dipotong menjadi benang. Metode ini, yang tidak disebutkan di tempat lain dalam perjanjian lama, adalah detail teknis yang menarik, menjelaskan bagaimana Israel menghasilkan benang emas yang diperlukan untuk membuat kain imam, untuk menghasilkan kekayaan pembuatan jubah. Nah, lalu di ayat 8, dia membuat tutup dada. Di tengah-tengah banyak hal yang sama seperti sebelumnya, Urim dan Tumim tidak disebutkan di sini, meskipun tutup dada yang berisi batu-batuan itu dijelaskan secara rinci. Mungkin kedua batu orakel tersebut tidak disebutkan karena tidak dibuat, tetapi merupakan benda-benda alami. Bandingkan dengan batu-batu mesbah Yahweh yang memang harus bahan alami, tidak dipahat oleh tangan manusia. Lalu dari 30, lempengan mahkota kudus. Lempengan emas yang bertuliskan kekudusan bagi Yahweh yang diikatkan pada serban imam dengan pita ungu. Di sini digambarkan sebagai sebuah mahkota kerajaan. Hal ini membuat signifikasi dan penampilannya menjadi lebih jelas. Lalu dari 32-43, setiap item pekerjaan kini telah selesai dan pada gilirannya dibawa kepada Musa untuk diperiksa sebelum kemah suci didirikan dan ditabiskan di pasal 40 nanti guys. Nah, di ayat 38, dilihat dari bahan pembuatannya, ini pasti mesbah dupa kecil. Mesbah perunggu dalam ayat berikutnya adalah mesbah besar untuk pengorbanan, seperti yang dapat dilihat dari bahannya. So, ini udah pernah dibahas di saat perencanaan pembuatan. Sepertinya diulang di sini untuk memperjelas fungsi dari mesbah ini. Lalu di ayat 43, Musa melihat segala pekerjaan itu, lalu Musa memberkati mereka. Nah guys, mungkin ada pengulangan yang disengaja dari Kejadian 1 ayat 31 di sini. Musa meninjau pekerjaan itu, karena pekerjaan itu dilakukan dalam ketaatan kepada perintah Allah. Ia mengakuinya sebagai sesuatu yang baik dan memberkatinya. Dalam arti tertentu, ini adalah ciptaan yang baru,
karena penyembahan bangsa Israel kepada Allah telah lahir pada hari ini. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar untuk melihat bagaimana Musa dan bangsa Israel taat. Artinya melakukan tepat seperti yang Tuhan minta. Kata melakukan tepat diulang-ulang di sini untuk menunjukkan ketaatan bangsa Israel. Dan kita melihat sebuah journey yang baru dari bangsa Israel, journey untuk menjadi murid, journey untuk menjadi umat Tuhan, spiritual journey di mana Tuhan yang akan menjadi Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Jadi, yuk kita belajar untuk taat, melakukan tepat seperti yang Tuhan minta dalam perjalanan kerohanian kita. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif kita untuk hari ini ada 3 lagi guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas sehari, dari kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri. Atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya guys. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk taat pada komitmenku, melakukan tepat seperti yang Tuhan minta. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.